Halo semuanya, balik lagi nih di channel Pemuda Review. Gimana nih kabar kalian seluruh? Semoga baik-baik aja dan diberi kelimpahan rezeki ya. Seperti biasa, kali ini kami akan mereview alur cerita film dari tahun 2018 yang berjudul Primal Rock. Cerita film ini diangkat dari sebuah legenda dari pedalaman Amerika, tentang sosok Bigfoot yang memiliki bulu banyak. Layaknya gorila namun bisa berdiri seperti manusia. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang dijadikan budak pemuas nafsu oleh binatang Bigfoot tersebut. Apakah wanita ini akan berhasil melarikan diri dari cengkraman Bigfoot itu? Ataukah dia akan selamanya menjadi budak pemuas nafsu? Mari kita bahas alur cerita dari film ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Annie sedang mengemudikan mobilnya melewati jalan sempit di tengah hutan yang sangat lebat. Dia berencana untuk pergi menjemput suaminya yang sedang di penjara dan ini adalah hari di mana suaminya bebas. Sesampainya di penjara, suaminya yang bernama Budi segera menghampiri Annie. Mereka kemudian berbincang tentang anak mereka yang telah tumbuh besar dan hidup bersama Annie. Setelah mobil berjalan dan melewati hutan yang lebat tadi, mereka kemudian terlihat mengobrol. Annie lalu menghentikan mobilnya dan karena suasana yang sepi mereka lalu melakukan bercucuk tanam di dalam mobil tersebut. Mungkin karena sudah lama tidak melakukan mantap-mantap bersama istrinya. Budi segera mengakhirinya dan membuat Annie terlihat sangat kecewa karena lemah syahwat. Setelah melakukan cucuk tanam, mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan kembali. Beberapa saat kemudian mereka lalu berhenti kembali untuk ngisi bensin dan membeli cemilan sebagai teman perjalanannya. Saat mengisi bensin terlihat ada insiden kecil, di mana Annie digoda oleh beberapa pemburu yang sedang berada di sana. Budi yang melihat kemudian menghampiri para pemburu tersebut dan terlihat ada pembicaraan di antara mereka. Budi dan Annie kemudian melanjutkan perjalanan mereka kembali. Saat di perjalanan, mereka berdua terlihat terlibat dalam adu bacot kembali. Dan tiba-tiba ada seseorang yang berlari ke arah mobil mereka dan tertabrak oleh mereka. Dengan perasaan kaget dan panik mereka berdua kemudian turun dan memeriksa keadaan dari orang yang mereka tabrak tadi. Ternyata keadaan orang ini begitu sangat mengenaskan dan juga sekarat. Di sini mereka kemudian kaget saat melihat wajah pria ini yang seperti terkoyak oleh sesuatu. Tubuhnya yang terluka parah seperti diserang oleh binatang buas. Annie yang ketakutan kemudian berlari ke arah mobil untuk meminta bantuan melalui radio di mobilnya. Namun sepertinya ada yang sedang mengawasi mereka. Dan kemudian ada seseorang yang melempari mereka dari atas bukit dengan menggunakan batu. Kemudian mereka berdua ngumpet di balik mobil. Tiba-tiba Budi terkena sambitan batu dan membuatnya terpental jatuh ke dalam jurang di dekat mereka. Annie yang melihat suaminya jatuh dan terjebur ke sungai lalu segera mengejar suaminya itu ke dalam sungai di bawah jurang. Ini baru cewek yang bisa dipertahanin seluruh. Setelah terseret dengan arus sungai mereka berdua kemudian terdampar di tepi sungai. Namun tempat mereka ini sangat jauh dengan mobil mereka tadi. Annie kemudian menyeret suaminya itu keluar dari sungai. Dan kemudian tersadar. Di sini Annie lalu menenangkan suaminya yang terlihat syok itu. Di tempat lain diperlihatkan ada sosok makhluk besar seperti gorila yang sedang mendorong mobil mereka dan membawa mas-mas yang tertabrak tadi ke dalam hutan. Yap benar, sosok itu adalah Bigfoot yang sepertinya adalah makhluk yang melempari Budi dan Annie tadi. Emang kurang kerjaan nih binatang. Kembali kepada Annie dan Budi. Karena keadaan yang semakin gelap mereka berdua kemudian mencari tempat untuk bermalam di pinggir sungai. Annie lalu membantu suaminya Budi untuk membuka baju dan menyalakan api unggun. Di sini mereka berdua lalu berpelukan untuk menghilangkan rasa dingin yang mereka alami. Seorang serif yang mendengar permintaan tolong Annie tadi akhirnya sampai di tempat dan mobil mereka sudah masuk ke dalam jurang. Serif yang melihat bekas cakaran di mobil mereka lalu merasa bahwa ini bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Dia lalu menghubungi teman serifnya dan melaporkan tentang kejadian ini. Pagi hari pun datang. Terlihat Annie yang baru bangun mendapati baju yang dia keringkan hilang dari tempatnya berada. Budi yang datang juga merasa heran dengan kejadian ini. Budi lalu memberikan kaosnya untuk dikenakan istrinya itu. Mereka lalu bergegas pergi untuk mencari bantuan. Sebelum berangkat Annie lalu bilang kepada Budi bahwa ia ingin kencing bentar. Dan terlihat ada sosok makhluk yang sedang mengawasi Annie yang sedang buang air kecil di semak-semak. Setelah Annie pergi terlihat sosok makhluk aneh itu menghendus tanah bekas air kencing Annie. Emang hentai bat nih Bigfoot. Budi dan Annie kemudian melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari bantuan.
dengan menyusuri sungai tanpa mengetahui bahwa mereka berdua sedang diperhatikan oleh sosok Bigfoot yang mengikuti mereka dari tadi. Tidak lama berjalan di tengah hutan, Budi lalu mendengar suara orang yang ternyata adalah kelompok pemburu yang kemarin mereka temui di pengisian bensin. Budi lalu menghampiri para pemburu itu guna meminta bantuan kepada mereka. Para pemburu yang melihat Budi datang kemudian membulinya karena tadi mereka sempat terlibat perdebatan sewaktu berada di tempat pengisian bensin tadi. Ani di sini terlihat bersembunyi karena takut kalau nanti dirinya malah dicabuli oleh para pemburu itu. Mengingat dirinya cuma menggunakan cawet. Di sini terlihat Bigfoot yang mengikuti mereka berdua dari tadi mulai mendekati Ani dan mencoba memegang rambutnya. Ani yang takut lalu berlari keluar menuju ke arah suaminya yang sedang berbicara dengan para pemburu tadi. Para pemburu yang melihat Ani tidak mengenakan pakaian kemudian menyorakinya. Setelah itu para pemburu ini pun mau menolong mereka berdua dan juga memberikan baju dan jaket untuk Ani dan juga Budi yang tidak mengenakan pakaian itu. Saat sedang berjalan salah satu pemburu ini merasa ingin buang air kecil dan kemudian pergi ke dalam hutan ditemani dua orang temannya. Saat sedang buang air kecil tiba-tiba pria ini mendengar suara temannya kresek-kresek seperti mengorok tidak jelas. Dia lalu mendekati temannya dan terlihat bahwa ada anak panah yang telah menancap di leher temannya itu. Temannya itu kemudian tersungkur dan lalu tewas. Pria ini yang masih bingung dengan apa yang terjadi dengan temannya lalu saat dia mencoba untuk kabur. Tiba-tiba dirinya juga terkena anak panah yang tepat mengenai lehernya dan membuatnya sekarat. Curang pakai auto aim nih Bigfoot. Masih dalam keadaan sekarat dia lalu melihat ada sosok yang besar datang menghampirinya yang ternyata adalah Bigfoot. Bigfoot ini lalu menusuk mata pria ini dengan jarinya dan kemudian meninggal. Di tempat lain teman mereka yang lain juga ditangkap dan kemudian lehernya digorok oleh Bigfoot itu. Para rombongan pemburu itu kemudian disekap oleh Bigfoot itu juga. Dan terjadilah baku hantam antara Bigfoot dan juga para rombongan pemburu ini. Ani yang ketakutan kemudian berlari dan bersembunyi di balik pohon. Bigfoot ini sepertinya sangat tertarik dengan Ani karena selalu membuntuti kemana Ani pergi. Tahu aja nih yang wangi-wangi. Ani kemudian berlari kembali menuju ke arah suaminya dan juga para pemburu tadi. Terlihat pemburu dan juga suaminya Budi sudah dibantai oleh Bigfoot ini dan Ani yang mulai kelelahan kemudian pingsan dan terjatuh di semak-semak. Bigfoot tadi kemudian menghampiri Ani dan membawanya ke sarang tempat tinggalnya. Setelah Bigfoot tadi pergi terlihat ada sosok wanita yang menyerupai nenek sihir datang ke tempat pergelutan tadi dengan membawa gerobak. Nenek sihir ini lantas menemukan Budi yang pingsan kemudian membawanya pergi. Di tempat lain terlihat Sheriff yang tadi datang ke tempat mobil Ani yang jatuh. Datang ke sebuah upacara adat dari sebuah suku Indian di sana. Ternyata Sheriff ini adalah keturunan dari warga lokal yaitu suku Indian. Tempat ini pula diperlihatkan suku Indian itu sedang melakukan upacara adat. Lalu diperlihatkan juga sosok mirip Bigfoot yang merupakan ancaman bagi suku Indian ini. Mereka sangat ingin sekali menangkap sosok Bigfoot ini agar tidak mengganggu mereka lagi. Sheriff itu kemudian terlihat seperti mendapat penglihatan supranatural tentang bagaimana menangkap dan juga membunuh Bigfoot itu. OP juga sheriffnya. Di tempat lain Ani yang sedang berada di goa sarang Bigfoot kemudian sadar bahwa Bigfoot itu tertarik dengan dirinya. Beberapa saat kemudian Bigfoot ini pun melakukan cucuk tanam kepada Ani yang terlihat sangat pasrah dengan keadaannya. Noh dapat yang tahan lama. Singkat cerita di keesokan harinya Budi pun sadar dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah gubuk. Di depannya terlihat sudah ada Sheriff yang semalam melakukan ritual bersama suku Indian. Di sini Sheriff ini lalu bilang kepada Budi bahwa mereka berdua harus segera bersiap-siap untuk segera pergi dari tempat ini. Sheriff ini berencana untuk mencari Bigfoot yang membawa istri Budi tadi. Setelah mempersiapkan senjata mereka, Budi dan Sheriff pun pergi dari gubuk nenek sihir itu yang kemarin telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain Ani yang berada di sarang Bigfoot lalu mencari cara membebaskan dirinya dari ikatan tali dan pergi dari sarang Bigfoot ini. Ani kemudian mengasah taring binatang yang berada di dalam goa Bigfoot itu. Kemudian saat Bigfoot itu datang dan ingin mengajak cucuk tanam lagi, Ani lalu menyerang wajah Bigfoot itu dengan taring yang dia asah tadi. Bigfoot ini seperti kecewa dan meninggalkan Ani di dalam goa begitu saja. Ani yang melihat Bigfoot itu pergi kemudian melepaskan ikatannya dan pergi dengan membawa senapan yang dia temukan di sana. Budi dan Sheriff yang pergi mencari Bigfoot lalu sampai di dalam hutan dan sepertinya mereka mendapatkan tanda-tanda di mana keberadaan Bigfoot itu. Tiba-tiba Sheriff ini mendapat serangan mendadak dari Bigfoot dan membuat lehernya terluka parah karena terkena serangan dari cakar Bigfoot yang menyerangnya itu.
Sheriff ini pun akhirnya tewas dalam kejadian itu. Kukira keras. Rupanya kertas slur. Tersisa Budi yang mencoba bertahan dan berlari meninggalkan Sheriff tadi. Di sini Budi kemudian semakin waspada jikalau nanti dirinya juga terkena serangan mendadak dari Bigfoot itu. Setelah beberapa saat berjalan Budi lalu melihat istrinya Ani yang sedang mengendap-endap melarikan diri dari Bigfoot yang menangkapnya tadi. Kemudian Bigfoot itu pun datang. Dan di sini Ani pun langsung menembak Bigfoot itu. Namun serangan Ani tidak membuat Bigfoot itu mati. Mereka berdua kemudian berlalu kabur dari tempat itu. Karena keadaan yang tidak memungkinkan dan mereka masih dikejar oleh Bigfoot tadi. Budi lalu mengatakan kepada istrinya untuk pergi. Dan dia akan melawan Bigfoot itu sendirian. Ani yang mendengar itu sepertinya tidak setuju dan berkata, "Udah gile lu ngap." Budi lalu meyakinkan istrinya dan Ani pun mau tidak mau pergi meninggalkan suaminya ini melawan Bigfoot tadi sendirian. Adu mekanik antara Budi dan Bigfoot pun terjadi. Terlihat Budi kesulitan saat senapan yang ia bawa mulai kehabisan peluru. Budi lalu melawan Bigfoot ini dengan tombak yang dia bawa. Dalam pertarungan ini Budi hampir saja tewas karena kekuatan Bigfoot ini sangatlah besar. Saat Budi sedang dicekik Bigfoot itu, lalu dia menancapkan mata tombak yang dia bawa tadi tepat di leher Bigfoot itu yang membuatnya tersungkur ke tanah. Melihat Bigfoot itu terjatuh lalu Budi mengambil batu dan memukul kepalanya hingga hancur. Budi kemudian menang melawan Bigfoot itu dan terlihat Ani sudah sampai di jalan raya dan mencoba mencari bantuan kepada orang yang lewat. Budi yang kelelahan setelah adu mekanik dengan Bigfoot tadi, tiba-tiba dipanah di bagian perutnya oleh seseorang. Ternyata Budi dipanah oleh sekawanan Bigfoot yang ternyata mereka tidaklah sendirian namun Bigfoot ini terlihat ada banyak dan juga berkelompok. Budi kemudian pasrah karena tidak mungkinkan dirinya melawan para Bigfoot ini sendirian. Di sini terlihat Budi tewas dan film ini pun berakhir. Film ini menyajikan alur cerita yang menurut saya sangat membosankan. Tidak ada hal yang istimewa yang terjadi sepanjang film ini berlangsung, selain memiliki tensi ketegangan yang kurang menegangkan. Gimana kalau menurut kalian seluruh? Komen di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Semoga terhibur ya, sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya.